Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazli dari kelas 1147 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial mengenai hak adil dalam belajar. Seperti yang kita ketahui, kita berada di bangsa yang sangat kaya akan keberagaman. Sesuai dengan semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita memiliki keragaman baik, yaitu keragaman hayati maupun keragaman budaya. Lalu, apa sih itu perbedaan sosial? Perbedaan sosial adalah pembedaan penduduk atau warga masyarakat ke dalam golongan atau kelompok, baik secara horizontal maupun vertikal. Dalam perbedaan secara horizontal dapat disebut sebagai diferensiasi sosial. Sedangkan secara vertikal dapat disebut juga dengan stratifikasi sosial. Kesetaraan. Kesetaraan sosial adalah tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok memiliki status yang sama. Kesetaraan dalam belajar. Seperti yang kita sudah lihat pada judul, kesetaraan ini terjadi dalam lingkungan pergaulan sekolah. Namun, tidak ditutupi juga bahwa belajar bukan hanya dari sekolah, melainkan juga bisa dari rumah, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Dalam kehidupan sosial ini, keadilan menjadi sebuah nilai yang paling penting dan utama dalam masyarakat. Dengan mengacu pada konsep keadilan, adil merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh setiap individu agar kehidupan sosial terjaga dengan aman dalam belajar. Tetapi, sangat disayangkan, dikarenakan masih banyak sekali guru yang memberi nilai dan memberikan perhatian dari siswa yang satu ke siswa yang lain dengan tidak adil. Kebanyakan dari mereka masih sering sekali membeda-bedakan dan tidak dapat menghindarkan diri dari sifat subjektivitasnya. Subjektivitas itu dapat disebabkan oleh faktor kedekatan dengan siswa, faktor pengalaman sebelumnya, faktor suka tidak suka, dan faktor yang lain. Lanjut dengan tugas proyek, lingkungan yang diamati yaitu lingkungan sekolah. Perbedaan sosial pada lingkungan yang diamati yaitu perbedaan yang terjadi adalah sikap guru yang membedakan murid dan berperilaku tidak adil karena faktor tertentu. Permasalahan akibat perbedaan yang ada yaitu banyak sekali murid yang merasa dicurangi dari nilai maupun merasa bahwa pembelajaran yang disampaikan pilih kasih karena tidak mengerti atau paham dengan materi yang disampaikan. Tapi bukan berarti bahwa semua guru berperilaku seperti ini. Bisa jadi karena faktor lain yang sebenarnya tidak membeda-bedakan namun terlihat seperti itu. Ada pula guru yang bersikap tidak adil bukan karena sikap subjektif dari faktor atau dari dirinya sendiri, tetapi dikarenakan dorongan orang tua atau murid itu tersendiri. Misalnya, seperti diberikan pengajaran yang lebih dari murid yang lain. Biasanya diberikan sogokan uang atau barang lainnya. Sehingga terpaksa harus mementingkan murid yang sudah diprioritaskan lebih dahulu dan harus membelakangkan murid yang lain. Menurut saya sendiri, ide prinsip kesetaraan ada dua. Yang pertama adalah dalam hal hak yang dimana individu memiliki hak yang sama dalam aspek apapun. Lalu yang kedua adalah dalam hak kewajiban. Individu tidak boleh dan diperlakukan secara berbeda. Jadi, semua murid tidak boleh dan dibeda-bedakan karena mereka semua mempunyai hak yang sama dalam aspek apapun, termasuk aspek pendidikan untuk belajar. Lalu, individu atau murid tidak boleh diperlakukan secara berbeda, di mana tidak ada yang mendapatkan perlakuan lebih buruk atau lebih baik, semuanya sama. Walaupun dibelakangi oleh stratifikasi sosial, yaitu faktor kekayaan, kekuasaan, maupun pendidikan. Bahkan dapat menyebabkan dampak buruk, di antara lain, murid tidak dapat melanjutkan mimpinya karena diperlakukan tidak adil dan menjadi tertinggal pendidikan. Selain itu, sikap tidak adil ini dapat membahayakan murid, di mana sudah ada kasus
Karena merasa dipilih kasihkan, seorang murid memilih untuk keluar sekolah dan tidak akan melanjutkan pendidikan. Solusi dari permasalahan ini yaitu adanya harmonisasi sosial. Ialah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Dalam permasalahan ini, tujuan masyarakat yaitu mencapai keadilan agar dapat belajar sesuai dengan yang diinginkan tanpa dicampur tangan oleh faktor lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan ketidaklancaran. Semoga video yang saya berikan dapat menjadi ilmu tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.